Salam dan bahagia. Saya Niwen Sri Widiantari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Penebel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada modul 1.1 kita telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdapat semboyan yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah Ing Arso Suntolodo, Ing Madyo Nangun Karso Tut Nuri Handayani. Nah, yang pertama, Ing Arso Suntolodo kita memberikan contoh. Ya, kemudian Ing Madyo Nangun Karso sebagai pendidik kita berada di tengah untuk membangkitkan. Dan Tut Nuri Handayani kita sebagai pendidik berada di belakang untuk memberikan dorongan kepada peserta didik. Nah, pemikiran KHD berikutnya yang harus kita pegang teguh adalah masing-masing siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan potensi yang dimiliki oleh siswa sejak lahir, kemudian kodrat zaman itu menuntun siswa memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak boleh dipisahkan, mereka berjalan saling beriringan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu yaitu menuntun. Menuntun tidak hanya mendidik, tetapi di sini kita menempatkan diri dan menempatkan siswa sebagai pusat utama pendidikan atau pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Nah, pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan peserta didik, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah pembudayaan budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia. Nah, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Nah, di mana keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak serta melatih kecerdasan budi pekerti anak. Di mana pendidikan juga merupakan pengajaran perubahan dan perkembangan karakter yang berproses pada nilai kemanusiaan. Nah, integrasi konsep kearifan lokal dalam filosofi KHD yaitu berupa penerapan ngayah atau gotong royong di SD Negeri 2 Penebel yang berupa kegiatan yang pertama yaitu membiasakan siswa melaksanakan pikir kebersihan di kelas masing-masing maupun di halaman. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa aturan ayah saat hari-hari keagamaan seperti Purnama, Tilam, dan hari besar raya Saraswati maupun Siwolatri. Nah, yang ketiga itu membiasakan menuntun siswa dalam kegiatan elaborasi, yaitu supaya terjadinya komunikasi, misalnya kegiatan ngayah saling bertukar pendapat dalam pembuatan canang maupun penjor. Nah, adapun kesimpulan dan refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, yang pertama itu teori tabula rasa. Ya, jadi kita memandang siswa sebagai kertas kosong. Yang kedua, materi dan tugas. Ya, pembelajaran hanya dititik beratkan dengan penyampaian materi dan pemberian tugas kepada siswa. Kemudian yang ketiga, teacher center ya. Jadi pembelajaran masih didominasi atau berpusat pada guru. Ya, siswa hanya mengikuti tanpa adanya keaktifan ataupun pemusatan pembelajaran pada siswa. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi, menghambat siswa disinilah penerapannya. Pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Siswa adalah objek utama dalam pembelajaran. Di sana siswa nantinya dapat mengetahui bakat, minat, dan gaya belajarnya melalui tes diagnostik di awal yang kita berikan. Kemudian yang kedua,
kertas tipis. Nah, bukan kertas kosong ya. Kita memandang siswa bukan sebagai kertas kosong, melainkan siswa sebagai kertas tipis, sehingga sebagai orang pendidik tugas kita adalah menebalkan garis tersebut. Yang ketiga itu adalah inovatif, yaitu kita sebagai pendidik wajib berinovasi mengembangkan pembelajaran yang aktif. Dan yang keempat, pembelajaran menjadi menyenangkan dengan menyisipkan permainan atau games yang menggunakan permainan tradisional maupun modern sesuai dengan zaman menggunakan teknologi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, apa yang segera yang dapat kita terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, mengintegrasikan konsep budaya ngayah ya dalam pembelajaran baik itu intrakurikuler maupun kokurikuler. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran inovatif ya yang kreatif dan menyenangkan. Nah, yang ketiga, menerapkan metode kerjasama elaborasi untuk melatih kemampuan komunikasi. Ini juga mampu melatih sejak dini mereka saling memiliki rasa kebersamaan satu dan yang lainnya. Nah, yang terakhir, melakukan refleksi. Di sini penting sekali untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan ya yang kita miliki dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, berikut adalah kegiatan foto-foto yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu kegiatan P5. Di sana siswa saling bekerja sama menyelesaikan proyek mereka dalam satu kelompok. Kemudian ada kegiatan menjaga lingkungan. Kemudian di sini ada kegiatan ngayah, anak-anak laki-laki membuat plakat, kemudian persembahyangan bersama. Kemudian di sini ada pengenalan lingkungan, ya mengenal tumbuhan obat yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir, ngaturan ayah, tari saat Saraswati. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.